Nah, ketika kartu nama itu jatuh di negeri Sabah, Ratu Sabah berkata, "Hai para mala, ya ayuhal mala'u inni, ya ayuhal mala'u inni, telah dicampakkan kepadaku satu kitab yang karim, ulkiya ilayya kitabun karim." Lalu dia baca kitab itu, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Mana bayangkan, kita menemukan tempat jatuhnya bismillahirrahmanirrahim dikirim Nabi Sulaiman, yaitu di sini. Di sini jatuhnya. Kop surat dari surat Sulaiman itu bismillahirrahmanirrahim, isinya ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Jangan berlaku sombong kepadaku dan datanglah kepadaku dengan menyerah diri. Di sini dikamuskan kata muslim itu menyerah diri. Luar biasa, tempatnya sangat spiritual. Kita menemukan kembali tempat di mana kartu namanya Nabi Sulaiman jatuh. Dan di kartu nama itu tulisannya bismillahirrahmanirrahim. Kalau Wahidul Qahar itu yang bawa Nabi Yusuf. Cuma Nabi Yusuf yang bilang Allah itu Wahidul Qahar, yang satu yang gagah. Tapi kalau Ar-Rahmanir-Rahim, yang bawa cuma Nabi Sulaiman alaihissalam. Anda bisa bayangkan. Yaitu di suratnya ini. Di suratnya Nabi Sulaiman ini. Ada kata-kata Ar-Rahmanir-Rahim. Coba Anda baca Al-Quran. Kalau ada seorang Nabi mengatakan Ar-Rahmanir-Rahim. Ini dahsyat, saudara. Maka itu kita harus bisa memahami bagaimana karya jin. Bagaimana karya jin. Dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabbnya. Bayangkan. Jin bisa dikerjakan oleh Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu membawa fenomena Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanur-Rahim. Dia mengetahui karakter dari Ar-Rahmanur-Rahim yang dahsyat. Dan bismillahirrahmanirrahim itu dari dia. Mereka kerjakan untuknya apa yang dia kendaki dari gedung-gedung. Gedung-gedung yang tinggi. Gedung-gedung yang tinggi. Sampai sekarang, saudara, gedung itu masih paling tinggi di Yogyakarta. Sampai sekarang, gedung itu masih paling tinggi. Apalagi dulu, ini bukan main. Para ahli purbakala bisa menulis semaunya, tapi dia tidak bisa melawan cerita rakyat. Ahaditha, buah mulut, cerita rakyat. Cerita rakyat mengatakan bangunan ini dikerjakan oleh jin dan setan. Mereka kerjakan untuknya apa yang ia kehendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring. Piring-piring, saudara. Kita sudah menemukan piring-piring itu. Inilah piring yang dibuat di zaman Nabi Sulaiman oleh jin, disebut pada 3413. Itu ekspedisi DLA ke R1 Sabah. Mereka menemukan gambar-gambar seperti yang disebut dalam ayat 248 surat kedua tentang Nabi Daud mendapat tabut